Mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise, you finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. Finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise, you finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus, Jesus. We call upon your name, Lord Jesus. Hallelujah. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya harap semua masih dalam keadaan baik. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah Tanggalkan Beban Hidup bagian 2. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami masih bisa berkumpul secara online. Hamba-Mu berdoa Tuhan agar bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti setiap firman yang dibagikan. Biar yang menonton hari ini tidak akan sama lagi karena firman bertumbuh menjadi buah yang manis di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Amin.
Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa terus bertahan di dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Yang pertama, jangan terbuai oleh pujian orang lain. Kita jangan terbuai karena bisa membuat kita fokus pada hal yang tidak penting dan lupa untuk melakukan hal yang penting. Yang kedua, tanggalkan beban yang memberatkan karena hanya akan menjadi beban yang membuat kita berjalan lebih lambat. Yang ketiga adalah lari dan curhat kepada Tuhan, karena hanya melalui Dia yang bisa memberikan solusi atas segala permasalahan kita. Hari ini kita akan melanjutkan lagi apa sih yang kita bisa pelajari melalui Absalom. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, jangan krisis pengakuan diri. Absalom dikatakan di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Karena itu dia maunya untuk tetap mempertahankan pengakuan dari orang lain. Mungkin juga dia seperti sebagai anak raja, dia mungkin terlalu dimanja dan kurang didisiplinkan. Sehingga setelah berbuat salah, dia lari aja, dia tidak belajar dari kesalahan. 2 Samuel 18 ayat 18, kita baca sama-sama. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Bayangkan, untuk memastikan orang-orang tetap mengingat dia membuat tugu peringatan seperti pilar atau monumen. Padahal dari cara dia meninggal sangat tidak terhormat. Dia ditikam dalam keadaan hidup pada saat tergantung dan dikubur begitu aja di dalam lubang di hutan dan ditumpuki batu. Ini menunjukkan cara meninggal yang sangat tidak terhormat, sangat berlawanan dengan monumen yang dibangun. Sebenarnya Absalom mempunyai 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan namanya Tamar. Ada teologian yang berkata bahwa mungkin ketiga anaknya itu, anak laki-lakinya sudah meninggal sebelum dia membangun monumen. Mungkin juga kalaupun masih ada anak laki-laki yang tersisa, pasti dianggap tidak cukup hebat untuk menyandang namanya. Jangan krisis pengakuan diri. Kita tahu seperti Absalom, karena dia ingin tetap mempertahankan pengakuan dari orang lain berujung dengan tidak baik. Dari monumen yang sepertinya agung, malah berakhir dengan jasadnya dikubur di tumpukan batu. Jangan krisis pengakuan diri. Mungkin ada yang maunya tetap mempertahankan atau mencapai satu pengakuan diri dari orang lain. Maunya sih tetap eksis. Untuk mempertahankan sesuatu ini bisa melelahkan juga, karena akhirnya kita bisa membeli barang yang nggak dibutuhkan, bisa beli barang yang nggak suka, tapi dibeli hanya karena nama brandnya, mungkin karena untuk dikagumi orang-orang. Kita membiarkan diri kita bukan dinilai sama Tuhan, tapi membiarkan diri kita untuk dinilai sama orang lain. Seakan-akan kita hidup untuk orang lain yang belum tentu peduli sama kita. Bahkan kadang orang yang krisis pengakuan diri akan membelanjakan begitu banyak hal, padahal utangnya masih banyak dan belum ada yang dibayar. Kalau kita mau lakukan bagian kita mengejar pengakuan Tuhan, maka kita nggak akan krisis pengakuan diri. Kita akan sibuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Kita akan menjadi penjaga yang baik atas talenta kita, bisa melalui hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan keuangan kita. Kita masuk poin yang kedua. Jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Pada saat Absalom mencoba untuk membalas masalah Tamar dengan membunuh kakak tirinya, Amnon, Absalom mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Padahal yang berbuat salah terlebih dahulu bukan Absalom, tapi kakak tirinya Amnon yang mencoba untuk memperkosa Tamar. Kalau kita coba menyelesaikan masalah dengan menambah masalah, maka itu akan menjadi masalah kita, dan di sini berujung kepada
kematian si Absalom. Jadi seperti siasat si jahat, upah dosa adalah maut. Jangan selesaikan masalah dengan dosa. Jangan lari dari penyelesaian masalah yang tepat. Komunikasikan dengan baik kalau ada masalah. Bicara baik-baik. Orang seringkali menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Seringkali mungkin ada hubungan di rumah tangga nggak bagus, tapi tidak dikomunikasikan. Mungkin dari istri atau suaminya, ya udahlah, daripada di rumah pusing, cari aja di luar yang bikin adem. Awalnya mungkin curhat, lama-lama jadi selingkuh. Ini menambah masalah dengan masalah. Upah dosa adalah maut. Si jahat mau mencoba merenggut jiwa anak Tuhan yang berharga. Tadinya udah ada jaminan dengan potensi yang ada pada kita bahwa kita akan masuk sorga, masuk dalam rancangannya Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa akan dibuat seakan-akan hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan dosa. Ini akan membuat seseorang akan semakin terperosok dalam dosa dan jauh dari rancangan dan tujuan Tuhan. Yang tadinya berkat menjadi kutuk. Poin yang terakhir hari ini, yang ketiga. Semakin lama menahan beban, semakin parah akibatnya. Semakin lama kamu menahan beban, maka semakin parah akibatnya. Saudara harus melepaskan beban itu sekarang juga. Karena semakin lama saudara menahan beban amarah, kekecewaan, dosa yang berulang, kesalahan orang lain, semakin lama saudara mendendam, maka akan semakin parah akibatnya. Dikatakan Absalom menunggu 2 tahun untuk membunuh Amnon. Kemudian dia menunggu 2 tahun lagi setelah kembali dari Gesur untuk ketemu dengan Raja Daud, ayahnya. Kalau Absalom tidak menahan di 2 tahun pertama dan kemudian 2 tahun lagi, maka hatinya mungkin tidak akan semakin jahat. Semakin lama menahan pikiran jahat dan dendam, maka akan semakin busuk dan jahat pikiran dan hatinya. Absalom semakin jahat sampai akhirnya berkomplot untuk menggulingkan ayahnya Raja Daud dari tahta. Awalnya niatnya baik, mau membela kakaknya Tamar, tapi semakin lama semakin jahat, semakin terperosok. Tanggalkan beban sekarang. Apapun yang saudara hadapi saat-saat ini, pastikan saudara untuk terus berjalan sampai garis akhir, berjuang sampai masuk dalam kerajaan sorga. Jangan terbuai oleh pujian orang, karena bisa membuat saudara melupakan hal yang penting. Tanggalkan beban yang memberatkan, karena hanya akan membuat saudara semakin lambat jalannya. Lari dan curhat hanya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Jangan krisis pengakuan diri, karena akhirnya akan membuat kita hidup dari penilaian orang lain. Dan jangan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah lain. Kalau ada masalah, ya bicarakanlah baik-baik. Dan yang terakhir, semakin lama menahan beban, maka akan semakin parah akibatnya. Mari tanggalkan beban yang memberatkan kita sekarang juga, supaya kita bisa terus bertahan di dalam segala hal dan bisa berjuang sampai garis akhir. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan beban yang terlalu lama Tuhan disimpan Tuhan, agar tidak ada dendam, kekecewaan, agar tidak ada luka Tuhan, agar tidak ada suatu pahit kemarahan Tuhan yang ada pada mereka Tuhan, agar mereka bisa diberikan kemampuan untuk meninggalkan beban sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton Tuhan, agar mereka bisa menjadi menang Tuhan dalam segala masalah, dalam setiap beban yang ada pada mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.